justru dengan kalian itu diurugi, ini dididik ya, dengan pendidikan ini yang kelihatannya berat sekali. Tanah dimasukkan, bibitnya dimasukkan, kemudian tanahnya ini bijinya tetap malah, waduh, sudah baik-baik malah ditutupi dan berat. Tapi justru dengan kita diberi beban berat, kita akan tumbuh. Lah, beratnya gimana? Lah, kita harus mengikuti daripada perintah orang tua dan sesuai dengan perintah juga daripada orang tua. Itu kan ada 3 kan. Kalian ingin mendapatkan kebahagiaan itu kan orang tua, 1 orang tua yang melahirkan, bapak dan ibu. Ini tidak boleh ditinggalkan. Ibu yang ngayemi, bapak yang ngayomi. Birru abakum tabarru abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada bapak dan ibumu, nanti kamu akan dibekteni oleh anak-anakmu. Anak-anakku kok angel temen kena ngopo? Mungkin kita kurang berbakti. Lah sekarang makanya kalau kalian ingin jadi ayam, sekarang walaupun nun sewu, saya kira yakin panjenengan orang tuanya masih sugeng. Maka ayah ibu itu harus senantiasa syukur yang dekat, yang tiap hari. Jangan sampai panjenengan lepas. Maksudnya apa? Tiap hari tidak pernah nyenggol, minimal salaman. Itu kalau yang setiap hari ada. Kalau yang jauh, tolong Bu, syukur setiap hari bisa. Sekarang kan sudah ada HP. Bu, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau berangkat kerja, saya doakan ya Bu. Ya, itu harus ada komunikasi. Insya Allah ini akan ayam dan ayom. Ayom itu apa? Dilindungi oleh Allah. Kemudian orang tua yang kedua, guru. Guru itu insya Allah kalau kalian ingin pinter bener, hormati guru. Baik guru SD, guru SMP, guru SMA, semuanya hormati. Insya Allah pinter bener, sukses. Insya Allah ilmunya akan berkembang. Kemudian orang tua yang ketiga itu yang menjadikan keluarga sakinah, yaitu mertua. Harus dihormati. Kalau ingin keluarganya sakinah, makanya katanya Nak Jumanto itu belum nikah karena apa? Belum lagi mencari-cari orang tua yang kira-kira pas gitu ya. Ya. Hah? Oh, belum kedua. Oh iya. Iya. Ya ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau ingin keluarga kita utuh, hormati mertua dan anggaplah bahwa orang mertua itu adalah orang tua saya. Itu weling saya untuk kebahagiaan itu. Kemudian tadi setelah kita ditimbuni tanah, kemudian juga disirami dengan air supaya apa? Tumbuh, ya kan? Nah, siramannya kita apa? Ilmu. Makanya harus belajar itu sampai akhir hayat, tidak ada batasan untuk belajar. Itu disirami. Nah, setelah disirami tumbuh, kemudian apa? Dipupuki. Padahal yang namanya rabuk, pupuk itu kan ya wis ambune ra karu-karuan, bacin. Kemudian ya kita juga di tempat seperti itu, bahwasanya kalau kita ingin tumbuh harus mau menerima apa yang namanya kepahitan. Karena yang perjalanan hidup itu tidak akan mulus.
Jadi harus mengalami kepahitan. Lah setelah dipupuk akhirnya tumbuh subur, membuahkan hasil yang bermanfaat. Anak-anak kita menjadi baik, sehat, soleh, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah. Barangkali itu anak-anak, jadi satu menjadikan kalian keluarganya bahagia, yang kedua insya Allah akan menambah hartanya. Kalian akan tambah hartanya insya Allah. Karena apa? Dengan begini kalian mungkin akan terjadi bisnis, mungkin ya, bisa terjadi bisnis. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu dengan silaturahmi ini insya Allah kalian akan dipanjangkan umurnya insya Allah. Karena apa? Bombong. Kalau kita bombong insya Allah kita sehat. Kalau kita sehat insya Allah kita bisa bekerja, akhirnya keluar keringat akan menghasilkan, akhirnya bombong itu bisa berjalan terus. Jadi itulah makanya saya nyaweling dua. Satu, mari jaga silaturahmi. Kedua, berbaktilah kepada orang tua. Dan satu hal lagi, jangan tinggalkan ibadah kalau kita ingin mencari kebahagiaan di akhirat. Demikian, mohon maaf barangkali dalam sambutan saya terdapat kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi ini dalam rangkaian 1 Syawal ini, saya selaku yang pernah mengajar kalian, yang jelas dulu sering gentak, yang jelas apalagi kalau memanggil kalian itu biasanya, kalau saya manggil kalian itu biasanya sok diselewengaken ya, iya kan? Ya, saya mohon maaf sekali ya. Karena alhamdulillah saya bangga dengan kehadiran kalian, dengan dikumpulnya kalian, kemudian dengan keberhasilan kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses, anak yang senantiasa meraih masa depan yang lebih baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang kebetulan sekarang juga masih aktif, dan juga kepada rekan-rekan saya yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan dan juga kita sanjungkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim angkatan 87. Dan saya tadi suruh mewakili, saya juga bingung mau mewakili mau ngomong apa gitu kan, karena ternyata teman-teman backgroundnya kan sudah berbeda, tidak seperti 22 tahun yang lalu. Jadi saya sempat ngobrol, sempat nanya apa sih yang harus disampaikan di depan gitu kan. Jadi saya catat saja gitu. Ternyata permintaannya aneh-aneh dan lumayan banyak. Yang pertama tentang kenangan waktu sekolah. Katanya kenangan, gimana sih kenangan dulu gitu, mungkin perlu diingatkan lagi ya gitu kan. Kedua, silaturahim. Tapi tadi Pak Agus Sunandar sudah secara dalam menyampaikan tentang makna silaturahim, dan kami berterima kasih sekali. Dan seterusnya tentang kerjasama, saya pikir ini kerjasama ke depan gitu kan. Mungkin ini yang dimaksud, mungkin nanti networking ya. Apa setelah reuni ini gimana? What's next gitu? Apalagi gitu kan setelah reuni ini gitu. Ada kegiatan lain atau enggak? Mungkin maksudnya itu. Terus ada yang pokoknya sing anak isen-isene. No, ini isen-isen itu apa ini? Mungkin ini dari Taryo, saya kurang ini, nanti coba. Terus ada lagi nih, ini pesan. Kuwi wis pada tua pun pada sadar. Nah, nih. Terus
Terus ada lagi nih, kalau bisa ini sharing pengalaman cinta, bukan apa? CLBK katanya gitu kan. Wah, aneh-aneh ini kan. Dan ini penting, tapi ini saya tahu yang dituju ini siapa. Si ngurung bojo kan pada bojo. Nah, ini saya ngurung bojo kan pada bojo. Nanti saya nggak tahu bisa mengcover semuanya atau enggak, tapi ya semoga nanti kita bahaslah satu-satu. Alhamdulillah kita sudah 22 tahun ya, 22 tahun berpisah. Beberapa teman mungkin masih bertemu ya, masih berjumpa, tetapi banyak diantara kita yang memang sudah punya episode kehidupannya sendiri-sendiri. Pak Suyitno kan reuninya agak lebih mentereng di hotel gitu, kok kita malah di parkiran gitu kan. Nah sebenarnya apa panitianya nggak mikir kepanasan apa gimana gitu kan. Nah, tapi ternyata panitianya sebenarnya pinter. Kenapa milihnya di parkiran? Dulu 22 tahun lalu kita berpisahnya itu di parkiran. Ya, waktu pelepasan kita di parkiran. Ya. Dan kita ini berkumpul lagi ya di tempat ini lagi, minimal mengenang. Jadi kita mengenang, kangen, rindu itu tidak hanya kepada teman tapi ke sekolah. Jadi kita kita ingat parkirnya. Jadi kita tahu BMW kita dulu di mana, Toyota kita di mana, Mercy kita di mana, kita tahu. Saya sekarang kalau di parkiran ini saya jadi ingat Vario itu dulu pakainya sepeda onta. Saya masih ingat, ya kan? Kalau Binga itu sepedanya besar lah, sepeda besar. Ada juga kalau yang teman-teman wanita ini biasanya belanja yang kayak sepeda yang kayak buat belanja ke pasar lah, depan ada keranjangnya gitu kan. Yang kayak Eko BMX. Karena di parkiran saya baru ingat seperti itu kan. Karena itu buat memicu. Karena di memori kita sebenarnya tidak ada yang lupa, itu nggak ada. Dan sesuatu yang masuk itu akan selalu tersimpan. Kalau yang mahum dengan ilmu misalnya komputer itu akan tahu persis bahwa tidak ada data yang terdelete di otak kita. Gitu kan. Nanti coba jangan hanya ketemu teman, nanti sudah coba nanti keliling. Kelasku dulu di mana? Kelas 1 itu satu apa gitu. Seingat saya 1D sih dulu saya. Masih pada nggak kan 1D. Nggak ada 1D gitu. Kalau kelas 2 saya masih ingat kedua yang paling harum. Kelas 2C ya. Kelas 2C itu paling harum. Terus kelas 3-nya ya 3A ya. Itu kenangan-kenangan kita. Jadi tolong nanti ya kita hanya ketemu teman sudah, itu enggak. Cobalah ini ke depan mungkin saya yakin panitia kalau yang panitianya baru nanti tidak hanya di sekolah ini karena sudah teringat lah reuninya mungkin akan lebih ini lagi seperti tadi sampaikan Pak Yitno, mungkin di hotel, mungkin bawa keluarga semua. Jadi